siapa calon yang pantas untuk menjadi Gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf kalau memang mengikuti. Saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita tunjuk sebagai Gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah. Nggak ada urusan sama partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI secara independen. Ya, itu dari aspirasi, dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi. Kalau problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin. Karena tidak mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya, kita siap. Nah pertanyaannya kalau memang dukung mana KTP-nya? Kan baru mau mulai Bang, ya? Iya ini baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita kerjakan. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman semua? Insya Allah. Kalau itu terjadi maka berubah insya Allah Indonesia. Karena DKI ibu kotanya. Amin. Dan juga Pak Egy Sujana jadi gubernurnya. Akan menyediakan membantu Bang Egy untuk menjadi gubernur independen melalui KTP yang kita kumpulkan. Amin. Wah kalau Bu Wati udah ngomong itu rajanya aspirasi. Amin. Sama Bu Wati wakilnya. Yang ini belum komentar. Komentar dong, komentar. Ada mau komen? Kasih. Ada mau komen? Pak Yasid, mau komen ya. Silakan. Ya mangga. Ulah cicing wae. Ini forum independen rakyat semua. Nggak ada partai-partai, nggak ada ketua-ketua praksi segala macam. Nggak ada. Semuanya pemimpin. Perwakilan daerah Bang. Nih, bagian daerah terkait IKN. Ini mau ngomong dulu. Bagusnya Ini susah nih nyampe. Agak pindah tukar tempat. Tukar tempat yang praktis. Geser. Jadi gambarnya kita nggak repot. List. Ya, singkat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, singkat saja. Pertama, saya sampaikan tidak ada alasan pemerintah tidak mau menyetujui dan mengabulkan aspirasi umat Islam untuk menjadikan tanggal 15 Maret menjadi hari anti fobia itu. Libur nasional. Yang kedua, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan rezim ini terhadap bangsa, khususnya umat Islam. Sebab rezim ini sudah terlihat bahwa mereka sudah punya niat busuk untuk menghapus sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, khususnya dan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya bangsa ini menolak apapun yang diusulkan rezim ini untuk memindahkan ibu kota. Sebab ini adalah bentuk pengkhianatan rezim terhadap bangsa ini. Makanya kedua, supaya fokus secara hukum, supaya kita ini tidak liar, maka kita adakan referendum. Oleh karena itu, untuk supaya ini tidak terjadi, karena ini sudah ditetapkan dengan lewat peraturan perundang-undangan, maka
kita mengusulkan segera dibuat referendum. Ya, betul sekali. Tentang pemindahan ibu kota ini. Kenapa kita buat referendum, Pak Yasin? Yang kedua, sebentar. Dulu, karena dengar-dengar mereka juga mau batalin. Cuman dengar-dengar doang, nah, makanya kita bikin referendum. Kita paksa dia, kita ingetin, bener nih, jangan sampai nggak balik DKI jadi ibu kota negara. Itu sebenarnya pernyataan semacam itu biasa dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu biasa membuat dalil-dalil. Jadi orang yang membuat pernyataan itu jelas-jelas lah. Jadi harusnya bagaimana menurut Pak Yazid? Adalah orang munafik kan itu. Oleh karena jangan dipercaya itu, kita segera lakukan referendum itu kan. Jadi tidak benar itu, dan memang begitu kalau orang munafik, dan rezim ini memang rezim munafik. Top. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Yang kedua, terakhir, yang ketiga. Kita berharap calon gubernur yang ke depan ini, artinya yang kita minta itu yang punya komitmen untuk untuk memperjuangkan bahwa DKI ini akan tetap menjadi ibu kota negara. Dan itu kayaknya gitu, dan saya yakin yang bisa itu hanya Egy Sujana. Dari daerah. Ya, tunggu, ini udah aspirasi yang sangat menyentuh hati saya ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allah lah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang cabut kekuasaan itu. Allah yang muliakan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang hinakan seseorang. Pada Allah lah segala kunci-kunci kebaikan. Allah lah yang mendatangkan siang dan juga mendatangkan malam. Allah juga yang mematikan dan Allah juga yang menghidupkan. Segala kebaikan kehidupan Allah lah yang memberi rezeki tanpa hisab, tanpa terkira. Oleh karena itu ya Allah, jika Engkau izinkan betul itu terjadi, jadilah, kun fayakun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya mujibah syairi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang perwakilan dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin, semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin jolim. Pemimpin dolim, termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat, sangat terhina. bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah, betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, silakan. Ustaz kita
Ayo saja. Ustazah. Gantian, sini. Satu patah, dua patah, nanti ditutupnya kita baca tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratun waridwanun. Alhamdulillahirabbil alamin. Haqqa bihamdihi wa nastaghfiruhu haqqa wastaghfari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saya Umi Marayelis sebagai anggota dari aspirasi Pondok Gede Jatiwaringin. Saya tinggal di Komplek BDN. Dari mulai saya hadir sampai jam ini saya sebenarnya ingin menangis, sangat terharu, sangat bangga, sangat memenuhi hati saya melihat dan mendengar beberapa aspirasi ketulusan perjuangan ibu-ibu di lingkungan saya ini. Masya Allah. Dan itu tidak bisa didapatkan di seluruh daerah. Saya sangat bangga dengan emak-emak bahasa kami gaulnya, dan saya sangat bangga dengan emak kita semua, Bundawati tercinta. Amin. Jadi saya sebagai orang bilang, saya sebagai daiyah, saya akan ikut menggaungkan bismillah bahwa tanggal 15 Maret saya akan masyarakatkan ke seluruh penduduk bahwa itu adalah hari libur nasional. Kemudian saya juga akan ikut mengajarkan dengan syiar-syiar saya, dengan tausiah-tausiah saya, bukan sekedar berbicara masalah tahdib atau adab, bukan berbicara masalah fikih dan akidah. Saya akan membicarakan tentang politik, bahwa hidup sebagai masyarakat harus pandai, harus bisa melihat siapa pemimpin yang warok, siapa pemimpin yang wajib diikuti. Bismillah, kita semua bisa. Bismillah, kita semua bisa. Kita bisa berjalan sesuai dengan hadis dan Al-Quran, dan sesuai dengan hati nurani kita, bahwa kita harus menumbuhkan sifat membela bangsa dan negara walaupun kita seorang wanita. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena buat closing statement yang terakhir ada apa Bang Egi dong. Kalau nggak ada, saudara-saudara, kita berharap ke depan semua akan terjadi yang terbaik. Nah, masalahnya sekarang kita sudah tahu adanya pemimpin yang baru, Prabowo Gibran. Itu nggak bisa dihindari, mau suka nggak suka, mau diakui atau tidak diakui. Nah, tapi dalam konteks ibu kota, saya senang dengan Prabowo, katanya dia nggak mau ke IKN. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Jakarta. Mudah-mudahan juga dia yang mendukung. di IKN biarlah Gibran aja deh. Prabowo tapi bukan bagusnya di sini aja, insya Allah. Karena di sini udah ada DPR-nya, MPR-nya, kedutaan-kedutaan besar, semua lah udah ada. Kan sono belum jadi, saya udah pernah ke sana, kok belum jadi. Yang ada binatang buas. Jadi oleh karena itu, ke depan sangka baiklah kepada kami, bagi rakyat yang memang mendukung tetap ibu kota di Jakarta, mohon untuk minimal bikin podcastnya sendiri-sendiri atau WA dulu sementara sendiri-sendiri, kirim ke tempat markas kita di aspirasi. Posko aspirasi. Yang mimpin siapa di sini? Buati. Nggak nomor teleponnya supaya orang tahu. Boleh. Kepada Ibu Jati, coba nomor teleponnya sebut. Oh ya, boleh. Perwakilan dari aspirasi di posko aspirasi, saya Ibu Jati Ningsih, nomor telepon 0812 18 31 3128. Tolong satu lagi telepon Bupati. Ya, Bupati. Bupati. Sebut dong. Ya. Sebut. Biar pindah-pindah lagi. Sebut berapa? Kosong. Telepon Ibu Bupati 0811 0811 81 61 89. Itu telepon Buati. Ini rajanya aspirasi. Ini wakilnya. Nah, itu namanya Buati. Ini Bu Jati. Nah, satu lagi yang pimpin di kalangan laki-lakinya Mr. Ben Jono. Nomor berapa sebut? Sebut nomornya. Ini sejarah kita buat Ben Jono. Sebut Ben. Oh ya, oke. Gak apa-apa.
Ini kan bukan subversif. Ayo Ban. Ini aspirasi. Oke. Laki-laki. 0817 165 057. Ya, demikianlah saudara. Juga ada di samping posko di Menteng sini, ada juga di Tanah Abang 3 nomor 19. Saya kira demikian. Jakarta Pusat. Nah, nomor telepon Arif, berapa nomor Arif? 0857 1055 8209 Arif Iksan. Terima kasih. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.